warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya di bab 1. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk bab 1 tentang alat gerak. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anak tadi sudah mendengarkan lagu ya di awal tentang apa judulnya? Ya, burung kutilang. Nah, Ustazah mau tanya dulu. Kalian tahu nggak burung kutilang itu bergeraknya menggunakan apa? Iya, benar sekali ya. Bergeraknya menggunakan sayap. Oke, punya kaki nggak kira-kira? Ada ya. Dia punya sepasang kaki, tetapi kakinya ini digunakan untuk biasanya bertengger, kemudian atau mencengkeram mangsa ya. Tidak digunakan untuk terbang. Jadi untuk terbangnya menggunakan sayap. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas materi lanjutan tentang alat gerak hewan. Oke, simak videonya. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Oke, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui alat gerak ya pada hewan tersebut. Yang kedua, siswa mampu mengetahui fungsi dari alat gerak pada hewan-hewan tersebut. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke materi. Oke anak-anak, untuk hewan-hewan yang akan kita pelajari hari ini ya, termasuk ke dalam kelompok-kelompok hewan vertebrata dan ada juga nanti yang masuk dalam kelompok invertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata? Ada yang tahu? Oke, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Contohnya seperti kucing, seperti harimau dan lain-lain. Kemudian untuk hewan invertebrata berarti kebalikannya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya pada kelompok serangga ya, kemudian hewan-hewan laut seperti bintang laut, ubur-ubur dan lain-lain. Oke, untuk hari ini ada beberapa kelompok vertebrata yang akan kita pelajari. Kelompoknya adalah dari kelompok Pisces ya, ada ikan-ikanan, kemudian ada kelompok amfibi, ada kelompok reptil, ada kelompok aves, burung-burungan, dan ada kelompok mamalia. Jadi ada 5 kelompok untuk hewan vertebrata dan 1 untuk invertebrata, itu nanti ada di kelompok serangga. Oke, kita lanjutkan lagi ke materinya. Hewan apa saja nih yang akan kita pelajari lebih lanjut? Kita simak berikutnya. Baik anak-anak, perhatikan ya. Hewan juga dapat bergerak berpindah tempat ya. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Baik anak-anak, mari kita simak bersama penjelasan materi tentang alat gerak pada hewan ya. Kita mulai dari hewan yang pertama, yaitu serangga. Ini masuk dalam kelompok invertebrata ya. Kita lihat ya, di sini Ustazah ambil contoh belalang. Selain belalang, contoh dari serangga itu banyak sekali. Mulai dari kupu-kupu, ada kecoa, ada tawon dan lain-lain. Kita lihat untuk belalang. Belalang ini punya 3 kaki ya. Kaki bagian depan, ada kaki bagian tengah, dan ada kaki bagian belakang. Serangga memiliki 6 kaki.
Beberapa serangga dapat terbang menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa serangga ada juga yang menggunakan kaki untuk berjalan, seperti semut dan kecoa. Kemudian ada juga yang menggunakan kaki untuk melompat, contohnya adalah belalang ini ya. Baik anak-anak, tahu nggak kenapa kaki belakang dari serangga ini atau si belalang ini lebih panjang dari kaki tengah dan kaki depannya? Ada yang tahu? Ya, kita lihat ya, kenapa dia lebih panjang. Ya, kita lihat. Nah, fungsi kaki panjang pada belalang adalah untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Oke, paham ya? Kita lanjut ke hewan berikutnya. Ikan masuk dalam kelompok Pisces ya. Oke, di sini ada ikan dan bagian-bagiannya ya. Ada sirip punggung, ada sirip ekor, ada sirip dada, ada sirip perut dan sirip belakang. Perhatikan keterangannya. Ikan hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip ya. Ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk mempermudah geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Kita lanjut. Yang ketiga adalah katak ya, masuk dalam kelompok amfibi. Katak ini hidupnya di dua alam ya anak-anak, tahu ya, ada di tinggal di darat dan di air ya. Perhatikan. Pada saat katak masih berudu ya, katak berudu ini bergeraknya dengan cara berenang menggunakan ekor ya, seperti ikan. Kemudian pada saat dewasa, katak ini bergerak dengan cara melompat. Oke, katak juga punya kaki yang panjang anak-anak ya. Fungsinya sama nggak dengan belalang ya? Sama ya, untuk membantu berenang dan melompat. Bedanya di berenang ya. Kalau belalang tadi fungsi kaki belakangnya untuk melompat saja, tetapi kalau untuk si katak untuk membantu berenang juga karena tinggalnya di dua alam ya, darat dan air. Paham ya? Oke, lanjut ke hewan berikutnya ya. Buaya masuk dalam kelompok reptilia. Ya. Beberapa hewan reptilia bergerak melata, yaitu menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh, ular. Kemudian ada juga beberapa hewan reptilia yang bergeraknya dengan kaki yang kuat. Contohnya, buaya dan komodo. Kita lanjut, hewan berikutnya adalah burung, masuk dalam kelompok Aves. Kita lihat. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Jadi ada juga ya anak-anak jenis burung yang tidak bisa terbang walaupun dia mempunyai sayap ya. Contohnya seperti burung unta dan burung merak. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkeram mangsa. Contoh di sini adalah ini burung elang ya. Jadi kakinya itu biasanya digunakan untuk mencengkeram mangsa, sedangkan sayapnya untuk terbang. Kalau untuk burung kutilang, kakinya digunakan untuk bertengger ya di dahan atau hingga pada dahan. Oke, lanjut yang terakhir, ini adalah hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Ya, kita lihat nih gambarnya. Ini tungkai depan sebagai tangan dan tungkai belakangnya adalah sebagai kaki. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya kelelawar. Jadi sayapnya itu adalah
tungkai depan yang termodifikasi menjadi sayap. Ingat ya anak-anak, kelelawar ini juga masuk ke dalam mamalia. Ya, satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Baik anak-anak, kita masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan sama-sama ya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah ikan, buaya, katak, burung, kera, dan lain-lain. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya serangga, dan masih banyak yang lain. Belalang bergerak menggunakan kaki yang digunakan untuk melompat. Ikan bergerak dengan sirip. Katak bergerak dengan cara melompat. Ular bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Buaya bergerak dengan cara merayap atau merangkak menggunakan kaki yang kuat. Burung bergerak menggunakan sayap. Kera dan monyet bergerak dengan tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Kelelawar bergerak menggunakan tungkai depan yang termodifikasi menjadi sayap. Baik anak-anak, untuk ukhrawi hari ini Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-38 yang artinya, dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi, pelajaran dari ayat tersebut yang dapat kita ambil adalah, sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, sudah seharusnya manusia menjaga kebersihan tempat tinggal makhluk lain, baik di darat ataupun di laut. Karena pada dasarnya, manusia dan hewan setara dalam konteks sebagai makhluk Allah. Meski pada hakikatnya manusia jauh lebih unggul daripada hewan, namun di akhirat nanti keduanya akan dikumpulkan bersama oleh Allah dalam suatu keadaan. Apakah dalam posisi sejajar atau tidak, kita tidak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita akhiri dulu yuk dengan membaca doa bersama-sama ya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ilmu yang bisa disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Kemudian saya berpesan, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya harap kalian selalu sehat dan sehat ya. Kita jumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda, di bab yang baru. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.